Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pamumulana. Di sini saya bersama rekan saya Dini Kusuma Wardani akan membahas materi tentang global warming. Jadi, yuk disimak lebih lanjut materinya. Global warming ialah fenomena meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lalu efek rumah kaca itu sendiri terjadi ketika gas-gas seperti CO2, CH4 atau metana, dan N2O di nitrogen oksida memperangkap panas matahari di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat. Proses efek rumah kaca terjadi ketika sinar matahari masuk ke atmosfer bumi. Sebagian energi diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Sebagian energi dipantulkan kembali keluar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah. Gas rumah kaca menangkap sebagian radiasi ini sehingga panas tetap terperangkap di atmosfer. Nah, penyebab dari global warming itu sendiri bisa ditentukan oleh beberapa macam hal. Yang pertama, adanya gas metana. Gas metana ini biasanya ditemukan di peternakan dan pertanian. Yang kedua, adanya penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, seperti kendaraan bermotor maupun industri-industri besar yang menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga adalah penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan secara masif bisa menyebabkan hutan kurang dalam memproduksi oksigen. Itu yang menyebabkan karbon dioksida semakin banyak di angkasa. Pemanasan global atau global warming mempengaruhi mencairnya es di kutub serta naiknya permukaan air laut, di mana berdampak juga bagi pulau-pulau seperti pulau-pulau kecil mulai tenggelam seperti di Maladewa, Tuvalu, dan Kiribati yang hanya beberapa meter di atas permukaan air laut. Lalu penurunan tanah di kota besar seperti Jakarta, di mana Jakarta menghadapi resiko banjir akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan air laut. Nah, jadi gimana sih solusi untuk penanggulangan hal ini? Yang paling jelas, kita itu harus stop penggunaan bahan-bahan energi yang tidak bisa terbarukan, dan kita harus bisa beralih ke energi matahari atau energi angin yang notabene energi yang bisa terbarukan. Yang kedua, kita itu harus bisa menanam banyak pohon supaya kadar oksigen di langit bisa lebih banyak ketimbang kadar karbon dioksida. Dan yang ketiga, kita harus bisa membudidayakan terumbu karang. Jadi, hal kecil kayak gitu bisa loh nyelamatin bumi kita. Sekian dari kelompok saya dan Kak Dini, terima kasih.